Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perihal rumah kosong yang dianggap rumah angker atau rumah yang ada setannya merupakan pandangan yang sudah menjamur di masyarakat pada umumnya. Tanpa terkecuali, banyak orang Kristen pun meyakini bahwa memang sebuah rumah yang sudah tidak ditempati lagi akan menjadi tempat tinggal setan. Berdasarkan pengalaman dari sebagian orang mengatakan bahwa memang mereka pernah diganggu ketika melewati rumah kosong, entah melalui suara nama mereka dipanggil atau melihat sekilas sosok mengerikan seperti kuntilanak misalnya. Pertanyaan sederhana yang perlu dijawab adalah, benarkah mereka mengalami pengalaman diganggu setan ketika melewati rumah kosong, seperti sempat sekilas melihat setan di rumah itu atau mendengar suara yang berasal dari dalam rumah kosong tersebut memanggil nama mereka? Dan yang berikut, apa memang benar rumah kosong itu tempat tinggal setan? Bagaimana pendapat kitab suci mengenai hal ini? Temukan jawabannya dalam video ini. Tonton hingga selesai agar paham. Saudara-saudara, bicara tentang dunia gelap seputar eksistensi setan merupakan hal yang menarik untuk dibahas, mengingat banyak sekali penipuan yang dilakukan oleh iblis ketika bicara tentang siapa setan itu sebenarnya dan apa saja yang dilakukannya. Salah satu pandangan yang menyesatkan tentang setan adalah adanya setan baik dan setan jahat. Salah satu penyebabnya adalah peran dari dunia perfilman. Banyak film mendukung pandangan semacam ini, lalu mempertontonkan kebaikan setan seperti setan menolong agar orang tidak mengalami kecelakaan. Faktanya adalah bahwa banyak orang Kristen yang juga meyakini ada setan yang baik, ada juga yang jahat. Makanya dukun ilmu hitam akan dengan mudah ditolak, sedangkan dukun ilmu putih mudah diterima. Nah, setan-setan yang ada di rumah kosong itu dianggap sebagai setan jahat, suka mengganggu, dan lain-lain. Tak dapat dipungkiri, selain film, peran media sosial cukup mempengaruhi pola pikir masyarakat pada umumnya, terutama orang Kristen. Tidak sedikit channel yang membuat konten penelusuran di rumah kosong, pabrik yang sudah lama tutup dan dibiarkan terbengkalai, juga tempat-tempat khusus di mana pernah terjadi peristiwa pembunuhan di sana yang pada akhirnya dijadikan bukti keberadaan setan di rumah kosong. Dalam kalangan Kristen, ada praktek yang sering dilakukan berhubungan dengan rumah kosong, yakni doa pengusiran setan yang ada di rumah kosong. Praktek seperti ini biasanya dilakukan oleh oknum tim doa. Dalam praktek tersebut mereka menggunakan media-media tertentu seperti minyak urapan guna mengusir setan. Meskipun ini jelas praktek penggunaan minyak urapan yang salah. Hal ini membuktikan bahwa memang mereka, oknum tim doa, menganggap rumah kosong adalah tempat tinggal setan. Saudara-saudara, sebelum kita sampai pada jawaban atas pertanyaan seputar setan dan rumah kosong di awal tadi, maka sebelumnya kita harus memahami dulu apa saja pekerjaan setan. Yang pertama, setan-setan dapat dan seringkali tinggal di dalam tubuh orang yang tidak percaya. Lukas 8 ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Yang kedua, setan-setan dapat mengakibatkan penyakit jasmaniah di dalam tubuh manusia. Matius pasal 9 ayat 32-34. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan.
Yang ketiga, setan membuat manusia menjadi dukun atau tukang sihir agar menjadi antek-anteknya. Kisah Para Rasul 13 ayat 8-10. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Dan masih banyak lagi pekerjaan setan seperti membuat manusia tunduk kepada roh-roh jahat sehingga menjadi menyembah berhala dan lain-lain. Inti dari penjabaran pekerjaan setan ini adalah bahwa setan tidak pernah berhenti bekerja. Hal penting selanjutnya yang harus kita pahami adalah bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Dia adalah sumber dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang, jika setan adalah musuh Allah yang tidak pernah berhenti bekerja, dan dia adalah bapa segala dusta, maka bisakah dia hanya berdiam diri di rumah kosong? Jelas tidak. Setan tidak mungkin berdiam diri atau libur kerja dengan hanya berada di rumah kosong. Maka jelas bahwa di rumah kosong itu tidak ada setan di sana. Karena memang tugas setan adalah menggoda manusia agar menjauh dari Allah. Itulah sebabnya dia harus ada di tempat yang ada manusianya. Nah, jika memang tidak ada setan di sana, lantas bagaimana pengalaman dari mereka yang pernah melihat setan di rumah kosong atau mendengar suara yang berasal dari rumah kosong yang memanggil mereka? Mengenai pengalaman seperti ini, kita harus melihat dari beberapa sisi. Dunia psikologi menyebut kejadian ini sebagai sense presence. Hal ini diartikan sebagai suatu kondisi psikologi dan kejiwaan yang mengakibatkan seorang mendapat pengalaman melihat atau merasakan adanya makhluk lain. Sense presence biasanya terjadi pada orang yang berada di tempat berbahaya atau aneh. Kondisi manusia yang sedang tertekan, sedih, atau murung juga menyebabkannya merasa melihat, dikunjungi, atau ditemani sesuatu. Nah, kalau tadi dari sisi psikologi, maka sekarang dari sisi iman Kristen. Saudara-saudara, sebenarnya pada kasus ini kita harus memahami bahwa iblis adalah pendusta. Dan sebagai pendusta, iblis telah terlebih dahulu menipu dengan memberikan pengalaman melihat atau mendengar suara setan dengan tujuan agar mereka yang mengalaminya bisa meyakini bahwa di rumah kosong ada setannya. Dan pada akhirnya orang tersebut menjadi agen iblis untuk meneruskan dusta kepada orang lain bahwa di rumah kosong ada setannya. Jadi, pengalaman itu merupakan rekayasa iblis untuk menimbulkan ketakutan. Jangan lupa, iblis itu sangat ingin disembah, dihormati, ditakuti, dan dia ingin manusia takluk kepadanya. Apa yang Anda rasakan ketika melewati rumah kosong? Anda pasti takut dan akhirnya ingin berjalan secepat mungkin, bahkan lari agar cepat menjauh dari rumah tersebut. Kondisi inilah yang diinginkan oleh iblis. Orang-orang menjadi takut, terutama orang Kristen yang katanya percaya kepada Allah, tapi faktanya masih takut terhadap hoaks yang disebarkan oleh iblis. Itulah sebabnya saudara-saudara, baca Alkitab secara rutin menjadi kegiatan yang penting bagi kerohanian dan pemahaman Anda. Karena dengan terus membaca Alkitab, maka kita dapat memahami segala dusta yang iblis terus sebarkan. Juga saya memberikan saran buat saudara agar berhenti mengikuti channel-channel tertentu yang katanya channel Kristen tapi kontennya tidak Alkitabiah, seperti bagaimana mengusir setan di rumah kosong. Hati-hati saudara, karena menyangkut hal ini terkadang ada praktek-praktek sesat yang disertakan dalam pengusiran setan di rumah kosong. Contohnya dengan garam, air yang didoakan, bahkan dengan minyak urapan. Demikian penjelasan saya, semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua.